Terima kasih. Wah, terima kasih provokasinya juga, Bang Bosman. Baik, eh, selamat malam, teman-teman. Terima kasih untuk Malam. teman-teman Lakpesdam NU Kalimantan Timur yang telah mengundang saya untuk membedah buku Bang Bosman Batubara ini. Bagi saya ini suatu kehormatan bisa berdiskusi dengan Bang Bosman. Kami beberapa kali kontak, tapi terus terang belum pernah ketemu secara langsung. Begitu juga dengan Gus Roy. Salam kenal, Gus. Kemudian Mbak Mai, lama kita tidak ketemu, dan teman-teman semuanya salam kenal juga. Saya Agung Wardana, sehari-hari saya sebagai uh, buruh di Fakultas Hukum UGM. Saya diminta untuk memberikan sebuah masukan atau review terhadap buku yang dibuat atau baru dirilis oleh Bang Bosman Batubara ini. Nah, judul buku ini adalah Teman Rebahan, Kapitalisme dan COVID-19. Pertama-tama, menurut saya judul buku ini kurang tepat. Ya, pertama saya ngegas dulu nih, seperti Bang Bosman tadi. Saya katakan kurang tepat karena jika kita lihat dari isinya, sebenarnya ini jauh dari kesan teman rebahan. Ya, awalnya saya pikir buku ini berisi hal-hal yang ringan, sebuah tipikal buku pengantar tidur, namanya juga teman rebahan kan, ya membawa kita ke alam mimpi begitu. Tapi ternyata saya salah. Setelah membaca buku ini saya justru tidak bisa tidur karena isinya sangat padat, penuh dengan argumentasi dan mampu membuat saya terprovokasi untuk turut mempertimbangkannya. Karena ada merit yang perlu kita diskusikan bersama. Seperti disampaikan Bang Bosman tadi, bahwa pembicaraan kita hari ini bagaimana keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini tanpa kemudian mempertimbangkan pasca COVID ini kita mau ngapain. Dunia yang seperti apa yang kemudian kita harapkan pasca COVID ini. Apakah kita akan kembali dalam skema business as usual dengan berbagai macam penyesuaian-penyesuaian yang sifatnya kecil, misalkan yang biasa kita kenal dengan new normal, atau kita mengharapkan sebuah dunia yang sama sekali berbeda, ya, yang bisa kemudian membangun ulang relasi sosial dan ekologi kita yang sebenarnya ini sudah dirusak oleh kapitalisme. Nah, tesis dasar dari buku ini tadi juga sudah disampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah momen revolusi. Revolusi ini dimaknai sebagai perubahan spontan, organik, radikal, dan cepat. Nah, tesis ini sendiri sebenarnya muncul sebagai respon atas pandangan David Harvey yang melihat bahwa pandemi COVID-19 ini akan membuka jalan menuju revolusi. Bertolak dari tesis ini, Bang Bosman kemudian mencoba membangun argumentasinya dengan keluar dari cara pandang Marxis ortodoks dalam melihat hubungan antara kapitalisme dengan alam non-manusia dengan menjadikan COVID-19 sebagai basis materialnya. Nah, pada diskusi buku ini, saya mencoba untuk menggunakan penafsiran teks yang biasa dipakai dalam kajian hukum. Ada beberapa pendekatan dalam penafsiran teks, yakni penafsiran gramatikal, kemudian ada penafsiran sistematis, dan ada juga penafsiran historis, dan lain sebagainya. Khusus mengenai buku ini, saya akan mencoba menggunakan penafsiran sistematis, yang maksudnya adalah buku ini tidak bisa ditempatkan sebagai sebuah teks yang berdiri sendiri, melainkan ia terhubung dengan teks lain, baik yang ditulis oleh Bang Bosman Batubara sendiri, atau penulis lain yang mempengaruhi pemikiran Bang Bosman untuk sampai pada argumentasinya. Nah, dalam konteks inilah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Bang Bosman harus menyebut nama-nama yang ia ajak dialog. Ini juga sekaligus sebagai bentuk kejujuran intelektual bahwa apa yang dia sampaikan bukan wahyu yang turun begitu saja dari langit, dan bahkan apa yang dia bicarakan itu bukan suatu hal yang tidak pernah dibicarakan oleh orang lain sebelumnya, melainkan apa yang diceritakan oleh Bang Bosman dalam bukunya setidaknya mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang membahas tema-tema ini sebelumnya. Jadi bagi saya tidak perlu dan bahkan tidak ada faedahnya kemudian Bang Bosman merespon tuduhan bahwa ia sedang melakukan name dropping, ya, sebagaimana diceritakan di bukunya. Dia mencoba mengkanter bahwa ada tuduhan dia melakukan name dropping. Bagi saya itu tidak ada faedahnya. Dan justru itu merupakan tuduhan yang biasa muncul dari kemalasan berpikir. Dan ini merupakan penanda bagi seorang anti intelektual. Bagi saya dalam diskursus yang sifatnya teoritis dan kemudian apalagi kritis, mau tidak mau kita harus membawa atau membantah atau membangun ulang pandangan dunia yang sudah dibangun oleh orang-orang yang sebelum kita. Nah, bagi saya
apa yang dilakukan Bang Bosman itu sebenarnya tidak perlu untuk mengcounter hal-hal seperti itu dan menghabiskan energi. Nah, kalau kita telusuri melalui penafsiran sistematis dengan menghubungkan buku ini dengan karya lain untuk membentuk sebuah koherensi argumentasi yang dicoba dibangun oleh Bang Bosman, kita akan sampai pada artikel Bang Bosman yang berjudul Krisis Ketidakadilan dan Keadilan Sosial Ekologis yang terbit di Jurnal Prisma volume 38 tahun 2019. Pada artikel inilah seorang Bosman Batubara mengelaborasi pemikirannya dalam upaya menteoretisasi krisis air yang terjadi di Jogja yang muncul bersamaan dengan meningkatnya pembangunan hotel dan akomodasi pariwisata di daerah tersebut. Menurut saya, jika membaca artikel ini, ada 3 figur penting di balik upaya yang dilakukan oleh Bang Bosman memaknai fenomena krisis air yang ada di Yogyakarta tersebut. Yakni yang pertama ada Eric Swangendo, kemudian yang kedua ada Murray Bookchin, dan kemudian Jason Moore. Nah, ketiga figur ini berkelindahan dalam artikel Bang Bosman untuk keluar dari cara pandang dominan yang selama ini meletakkan aspek ekologi dilihat semata-mata sebagai backdrop dalam kontestasi sosial, memperebutkan ruang maupun air, seolah-olah dia merupakan elemen-elemen yang sifatnya pasif yang diperebutkan oleh manusia untuk kepentingannya. Nah, dari Eric Swangendo, seorang critical geographer, Bang Bosman meminjam kerangka analisis spasialnya dalam membaca kerja kapitalisme. Selain itu, pendapatnya digunakan juga untuk membangun argumentasi dalam menolak hubungan determinan antara manusia dengan alam non-manusia, sebagaimana yang dikembangkan oleh Neil Smith dalam teorinya Production of Nature. Dari Murray Bookchin, Bang Bosman melihat secara skeptis pandangan Marxisme bahwa kelas buruh semata-mata sebagai agen revolusioner yang sekaligus membantunya membangun tawaran tentang bacaan krisis ekologi, sosial ekologi, anarkis. Bahkan artikel Bang Bosman di jurnal Prisma ditutup dengan anjuran dari seorang Simon Springer, geografer anarkis, yang mengatakan pentingnya membangun praksis standing di sini dan sekarang, ya, here and now. Nah, ini yang saya rasa yang dilakukan oleh Bang Bosman hari ini di Semarang, bagaimana mempraktekkan, membangun praksis, ya, kerja intelektual dan kerja praktek untuk membangun ruang-ruang otonomus melalui gerakan microgarden dan lain sebagainya, dan squatting dan lain sebagainya. Dari yang paling dominan dari ketiga figur tersebut adalah Jason W. Moore, ya, khususnya dalam bukunya yang berjudul Capitalism in the Web of Life. Disinilah Bang Bosman mengembangkan teori nilai Marx yang dinilainya bias buruh dengan mengesampingkan peranan sumber daya murah atau cheap nature dalam proses pembentukan nilai lebih atau surplus value. Moore menilai bahwa ada 4 sumber daya murah yang diapropriasi oleh kapitalisme, yakni ada kerja non-buruh, yang itu disampaikan tadi oleh Bang Ocha, bagaimana seorang calon buruh itu dipelihara atau diurus oleh keluarganya secara domestik dari kecil, dan kemudian ketika dia bekerja, dia hanya dibayar murah, ya, sesuai dengan jam kerjanya semata. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai salah satu bentuk cheap nature itu tadi, kerja non-buruh. Nah, kemudian ada pangan, energi, bahan mentah. Nah, keempat nilai ini tidak dihitung dalam akumulasi kapital, karena sifatnya merupakan kerja cuma-cuma atau unpaid work dalam sistem ekonomi dominan. Singkatnya, nilai lebih atau surplus value harus dinilai sebagai hasil dari eksploitasi buruh ditambah apropriasi extra human nature. Ya, jadi yang selama ini melihat bahwa eksploitasi buruh semata-mata sebagai pembentuk nilai lebih, dengan teori yang dikembangkan oleh Moore, bahwa selain eksploitasi buruh, ada apropriasi terhadap sumber daya murah ini. Tesis inilah yang digunakan oleh Bosman sebagai kerangka teoritis dalam buku terbarunya. Dalam membedah COVID-19, ia mencoba untuk mengadaptasi kerangka tersebut dengan melakukan perluasan. Yang diperluas adalah makna komponen pembentuk nilai lebih ini. Jika di artikel Prisma, Bang Bosman memaknai extra human nature ini, yang diperkenalkan oleh Moore sebagai elemen non-buruh, karena di jurnal Prisma, Bang Bosman menafsirkannya hanya semata-mata elemen non-buruh. Di dalam bukunya, ia kemudian memperluasnya menjadi elemen non-manusia.
dengan memasukkan aspek-aspek non-manusia seperti kekuatan alam, binatang non-manusia, virus, bakteri, dan mikrobiologi di dalam kategori ini. Disinilah kita sampai pada kesimpulan bahwa korban dari sistem kapitalisme ini tidak hanya buruh, namun juga elemen non-manusia ini. Oleh karena itu, agen revolusioner yang bisa menghancurkan atau setidaknya mengganggu kerja sistem ekonomi kapitalis ini tidak hanya buruh semata, tapi juga kekuatan non-manusia, termasuk di dalamnya virus dan bakteri. Hal ini karena dalam apropriasi bahan mentah melalui deforestasi, penghancuran habitat asli satwa liar, seperti kelelawar maupun terenggiling yang saat ini dianggap sebagai sumber dari patogen COVID-19, telah menghasilkan sebuah aktor revolusioner baru yang bernama zoonosis, atau penyakit manusia yang timbul dari patogen yang hidup di binatang liar. Salah satunya bernama COVID-19 ini. Jika COVID-19 ini dapat menjadi agen revolusioner, pertanyaannya kemudian adalah, apa yang menjadi basis dari agensi ini? Bang Bosman memang tidak mengelaborasi hal ini dalam bukunya, melainkan menggunakan atau meminjam kerangka pemikiran Bruno Latour untuk membantu menjelaskan bahwa setiap entitas yang dapat membuat perubahan merupakan aktor dan dengan demikian memiliki agensi. Menurut saya, pandangan Bruno Latour ini agak jauh dari konteks akumulasi kapital, sehingga terkesan ada yang belum terhubung dengan tawaran bahwa entitas non-manusia sebagai aktor revolusioner dalam sistem ekonomi kapitalistik. Akan lebih tepat misalnya, Bang Bosman secara konsisten stick pada pandangan Jason Moore guna menilai basis dari agensi entitas non-manusia ini. Jika menelisik buku Capitalism in the Web of Life, Jason Moore memberikan ilustrasi bahwa manusia dan berang-berang atau beaver yang membuat bendungan di sungai sama-sama memiliki agensi karena mereka melakukan kerja untuk kapitalisme. Jadi, basis dari agensi menurut Moore adalah the capacity to do work, atau kapasitas untuk melakukan kerja yang berkontribusi pada akumulasi kapital. Dengan demikian, karena kapasitas untuk kerja tidaklah dimonopoli oleh manusia semata-mata, namun juga dimiliki, kemampuan yang juga dimiliki oleh entitas non-manusia, maka kekuatan revolusioner semestinya tidak hanya dimonopoli oleh manusia semata. Dalam hal ini, dipersempit lagi, buruh semata. Namun harus dapat diperluas pada entitas non-manusia. Nah, disinilah kemudian tawaran Bang Bosman menjadi masuk akal. Tentu saja tawaran bahwa entitas non-manusia sebagai agen revolusi merupakan pandangan yang relatif revolusioner di kalangan gerakan sosial. Sehingga wajar jika banyak yang mengkritik pandangan Bang Bosman ini sebagaimana yang ia juga diskusikan di bukunya. Ya, kritik terutama muncul dari orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Marxis misalkan, atau kelompok kiri. Nah, pandangan saya pertama, orang-orang yang mengkritik ini mungkin belum membaca bukunya Jason Moore. Atau kemungkinan kedua adalah mereka diokupasi oleh pandangan Marxis ortodok yang melihat bahwa satu-satunya kekuatan revolusioner dalam sistem ekonomi kapitalistik ini adalah buruh. Atau yang ketiga, mereka ini adalah kalangan ekologi Marxis atau ekososialis yang mengikuti cara baca John Bellamy Foster dan ataupun Ian Angus dan lainnya dalam membaca atau dalam melihat buku Jason Moore ini. Nah, para ekososialis ini, terutama Foster dan Ian Angus, merupakan pengkritik paling keras teori Jason Moore karena dinilai melakukan modifikasi yang sudah sangat jauh berbeda dari pandangan Marx tentang relasi antara kapitalisme dan extra human nature. Meski saya tidak sepenuhnya setuju dengan argumentasi Jason Moore ini, saya simpatik dengan upayanya untuk membuka perspektif baru dalam membaca kerja kapitalisme dan kaitannya dengan ekologi. Nah, simpati yang sama juga saya berikan dan apresiasi juga saya berikan kepada Bang Bosman Batubara dalam hal ini. Bagi saya, apa yang ditulis oleh Bang Bosman ini adalah tawaran yang harus kita apresiasi di tengah miskinnya imajinasi gerakan lingkungan di Indonesia untuk membedah permasalahan krisis sosial dan ekologi. Cara pandang dominan hari ini adalah melihat manusia sebagai kekuatan aktif yang membentuk alam non-manusia atau first nature, sedangkan komponen first nature ini adalah kekuatan pasif reaktif yang kemudian merespon
perlakuan manusia terhadapnya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini bagi saya merupakan waktu yang tepat untuk kita berusaha merekonstruksi pandangan kita dalam melihat kembali relasi sosial ekologi dan meletakkannya dalam konteks perdebatan kapitalisme kontemporer. Disinilah menurut saya buku Teman Rebahan, Kapitalisme, dan COVID-19 ini harus diletakkan sebagai pembuka diskursus tentang cara baca baru kita atas fenomena krisis sosial ekologi hari ini, sekaligus membangun tawaran-tawaran tanding terhadap sistem ekonomi dominan yang telah membawa kita pada krisis ini in the first place. Anda boleh setuju atau tidak setuju dengan apa yang ditulis oleh Bang Bosman. Yang jelas, seorang Bosman Batubara sudah mulai memberikan tawarannya untuk membangun imajinasi tentang masa depan. Jika Anda tidak setuju, ada baiknya kemudian kita membangun dialektika itu, kira-kira tawaran apa yang kemudian bisa Anda sampaikan untuk mengkantar apa yang disampaikan, apa yang sudah ditawarkan oleh Bang Bosman. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semacam bacaan general saja atas buku yang ditulis oleh Bang Bosman, dan selanjutnya kita bisa elaborasi di sesi diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Ocha. Silakan, Bang.